Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung Taqwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan pembahasan yang lalu mengenai pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak memberikan dua hati dalam satu rongga ya. Jadi hanya ada hati menuju Allah atau hati menuju nafsu dan setan. Maka aturan-aturan juga disesuaikan ketika dia mengazamkan diri, menguatkan diri untuk menuju Allah saja ya. Dan salah satu aturan-aturan Allah adalah menghilangkan cara-cara kehidupan dahulu yang jahiliyah ya. Di antaranya adalah perilaku mentalak istri dengan cara menyebutkan zihar ya. Yaitu mengatakan bahwa istrinya seperti punggung ibunya sehingga haram untuk dinikahi atau digauli. Suasana ini membuat wanita tergantung, tidak jelas antara istri orang atau sudah ditalak. Kemudian juga disebutkan salah satu perilaku atau aturan jahiliyah yaitu ya menganggap anak angkat menjadi anak sendiri ya. Itu pun perilaku jahiliyah. Kenapa? Terjadi ketidakjelasan siapa bapaknya, siapa anak ayah angkatnya ya. Makanya juga disebutkan bahwa anak angkat itu tidak bisa menjadi anak kandungnya. Mari kita lanjutkan di ayat yang kelima ya. Nah, saya tulis di situ. Ayat kelima surat Al-Ahzab. Ayat keempat udah dibahas kemarin ya. Berapa hari itu sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatum indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Panggillah mereka ud'uhum dengan nama bapak-bapak mereka ya. Dia lebih adil di sisi Allah. Kalau kalian semua tidak mengetahui siapa bapak mereka ya, maka mereka adalah saudara-saudara kamu seagama dan penolong-penolong kamu.
tidak menjadi dosa jika itu kesalahan pada dirimu, tetapi menjadi dosa ketika itu yang disengaja pada hatimu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kita sekarang mendapatkan satu ayat yang membongkar kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, yaitu masalah nasab yang bercampur, ya. Masalah nasab yang tidak jelas, ya. Masalah garis keturunan yang belibet, ya. Kenapa? Karena hancurnya hubungan suami istri, ya. Hubungan pernikahan rusak. Makanya beredar anak-anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Dan di kalangan masyarakat Arab pada saat itu, ya, itu biasa dilakukan adopsi anak. Dia angkat anak, nggak jelas tuh bapaknya dari mana. Bisa saja dari kecil memang dia tertawan. Atau yang kedua, bisa saja memang hubungan perkawinannya rusak. Kan pernah saya sampaikan, ya, ada 4 jenis perkawinan di masa jahiliyah, ya. Kita udah sampaikan, nggak usah dibahas lagi tuh. Masih ingat insya Allah. Pak udah nggak ingat Pak, buka aja YouTube saya. Iklan sekalian. Nah, jadi perintah dari Allah, ud'uhum liabaihim, maka panggillah anak-anak angkat itu dengan bapaknya. Panggilannya dengan bin bapaknya. Misalnya Imam bin Fulan, misalnya. Jangan disebut dengan Imam bin yang ngangkat dia. Misalnya yang mengangkat Ahmad, Imam bin Ahmad, enggak. Harus Imam bin Fulan, ya. Supaya jelas hak-hak seorang anak kandung. Ada hak mewarisi nomor 1. Ada hak diat. Diat itu apa? Tebusan ketika ada masalah apa, pembunuhan biasanya. Jadi ada hak mewarisi kalau anak kandung, ya. Bagi anaknya, begitupun bagi ayahnya, ya, karena saling mewariskan dia ketika meninggal. Kalau anak angkat nggak ada hak untuk mewarisi. Ini harus kita ingat, ya. Makanya sering saya sampaikan, anak angkat itu harus diberitahukan siapa bapaknya. Memang sakit, memang sedih, tapi itulah kasih sayang. Kita memberikan kasih sayang kepada mereka. Kan budaya di Indonesia salah satunya begitu, ya, mengangkat anak untuk nomor 1 untuk memancing supaya dapat anak, ya. Saya ngerti, ya, memancing anak dengan anak. Ya, banyak yang bilang itu berhasil, banyak yang bilang, ya. Tapi jangan lupa status anak itu tetap status anak angkat, dan dia bisa non muhrim bahkan dengan ibunya yang angkat ini, ya. Termasuk dengan saudara-saudara perempuannya nanti misalnya, ya. Kalau Pak Arpan ngomong begini, kebayang nggak sama Pak Arpan siapa anak-anaknya? Kebayang, karena ada beberapa orang-orang juga yang saya tahu mengangkat anak, ya. Nah, ini harus diperjelas, ya. Jadi panggillah nama bapaknya, ya. Tidak boleh mengambil nama bapak angkatnya. Pak, pertanyaannya jadi gimana dong tuh Pak di kartu keluarga, administrasi dan sebagainya? Ya, administrasi itu masalah aturan negara, ya. Asal diberitahu saja kepada anaknya bahwa ini adalah bapaknya adalah si fulan, ya. Soalnya kalau dirubah lagi itu, ya, dia harus bikin banyak tuh kayaknya catatan sipil mungkin, ya. Saya belum tahu apakah memungkinkan perubahan, tapi perubahan nama bisa. Nanti mungkin ada yang tahu dari teman-teman yang melihat di sosial media ini, memungkinkan nggak anak, ya,
dirubah nama bapaknya menjadi bapak kandungnya. Kalau di aturan negara gitu ya. Saya belum tahu tuh sampai situ. Nah, jadi dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala, huwa aqsatu indallah, ini lebih adil di sisi Allah. Kenapa? Karena ada hubungan darah di situ. Ya. Dikembalikan lagi kekuatan keluarga dengan kekuatan alaminya secara fitrah. Secara alami orang memang dekat dengan darahnya, ya. Secara fitrah seorang manusia dikembalikan lagi ke situ. Dan kalau ada sistem atau aturan yang dibuat oleh manusia seolah-olah itu adalah aturan yang benar, ya. Misalnya anak angkat pun bisa menjadi anak kandung, pasti bangunannya itu roboh, rapuh, ya. Karena betapa rusaknya nanti kalau peraturan tentang anak angkat menjadi anak kandung. Rusak tatanan kehidupan, ngapain kalau perlu kita nikah-nikah, bisa ngangkat anak, ya. Itu bisa jadi ahli waris kita, gitu. Jadi jamaah kampung takwa astagfirullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini harus diperjelas dan dikembalikan oleh Allah hukum-hukum keluarga ini, ya. Nah, ini perlu kita pelajari lebih lanjut ya. Kemarin ada relawan tuh, orang dari mana ya, dari universitas apa gitu, tentang hukum keluarga. Nah, perlu nih disampaikan hukum zihar, disampaikan hukum anak angkat, ya, dan beberapa hukum-hukum lain, ya. Ya tahu bisa apa enggak tuh? Betul Kak, biar jelas, kata Suma. Iya benar mah, itu banyak tuh di kampung itu begitu, ya. Berbahaya ketika dia sudah besar, ya. Ketika sudah besar itu berbahaya karena ibunya sendiri jadi non murim tuh, ibu angkatnya, ya. Nah, ini harus dijaga nih, auratnya juga harus dijaga, ya. Nah, ini lebih adil di sisi Allah, ya. Jadi Islam itu menghilangkan aturan-aturan buruk di jahiliyah itu, ya. Menjadi aturan yang murni sesuai dengan fitrah manusia, itu Islam. Makanya kita memilih mana? Memilih Islam atau mengambil kelakuan buruk jahiliyah. Makanya tidak diberi dua hati manusia itu, ya. Nggak diberi dua hati. Kalau pakai aturan Islam, udah selesai, yang lain dibuang, nah gitu. Walaupun buangnya pakai strategi ya. Jangan asal buang aja, nanti ribut lagi sama tetangga. Kamu kok begitu sih, aturan lingkungan tuh gak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kamu tuh. Wah, janganlah, pelan-pelan diajak, ya. Mengajak bukan mengejek. Sekali lagi ya teman-teman nih, kadang-kadang begitu tuh. Saya juga sering ngingetin anak-anak tuh. Wah, sholatnya rusak tuh, batal. Wah, kasih tahu aja kesalahannya di mana, sebutin aja, jangan sampai jadi saling ejek, poyokan wae sih. Makanya orang kadang-kadang nangis ataupun kadang kesel, pulang nggak mau dia ibadah lagi, ya jangan. Walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih, tidak jadi dosa jika, ya, gimana? Ya bukan salah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau kamu tidak mengetahui siapa bapak-bapak dia, ya, maka dia adalah saudara kamu seagama dan para penolong kamu. Nah, kata-kata ini menjadi batasan bahwa orang yang gak diketahui juga siapa bapaknya itu gak dilepas begitu aja, tetap masyarakat muslim. Makanya disebut sebagai saudara seagama. Dia juga penolong kita, kita juga bisa menolong dia. Sehingga jadi ada ikatan, tetap ada ikatan, ya.
Enggak dibiarin bebas aja. Bukan anak siapa-siapa, dia terserah dah mau kemana. Enggak, tetap sesama agama. Ya. Sesama umat muslim. Seorang sahabat tuh ketika turun ayat ini, ya, itu malah bilang begini. Nah, karena bapak saya nggak diketahui siapa, ya, jadi saya sesama muslim. Sampai ada yang komen, kalaupun bapaknya itu keledai juga udah dianggap sesama muslim aja. Ya, ada seorang sahabat yang bilang begitu. Jadi tetap berada dalam naungan masyarakat muslim. Oh, masya Allah ya. Itu aturan-aturan tata sosial tuh dalam Islam. Ya. Walaupun tidak diketahui siapa bapaknya, menunjukkan betapa buruknya perilaku jahiliyah pada saat itu. Ya. Saya pernah nonton satu acara tuh gini. Sampai di masa modern ini, ya, di salah satu suku di daerah Afrika, seingat saya, itu ada seorang anak, dia sendiri ngomong, dia seorang penceramah ya, ustazah lah. Dia sendiri ngomong bahwa saya tidak mengetahui bapak saya karena betapa buruknya kejadian-kejadian waktu dulu gitu ya. Entah ibunya itu nikah atau kawin sama siapa nggak jelas. Sampai dia menyebutkan saya tidak tahu bapak saya siapa. Ya. Jadi ada loh di masa modern juga. Ya. Nah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau engkau tidak mengetahui siapa bapak-bapak mereka karena rusaknya kondisi jahiliyah pada saat itu, masya Allah. Jadi Islam datang itu memperbaiki itu, bukan cuma memperbaiki sholat, suruh puasa, suruh zakat, betul, tapi masalah sosial pun diperbaiki, itu Islam. Ya, jadi masya Allah ketika kita mendapatkan agama ini dari bapak-bapak kita. Kalau kita kan keturunan ya, cuma harus diketahui seluk-beluknya ya. Jangan sampai hal-hal ini menjadi masalah nanti ya. Masya Allah ya. Ya jamaah kamu takwa astagfirullah. Nah, ketika dia tidak diketahui bapak-bapaknya, dia saudara kita seagama, dia penolong kita bisa menolong dia, saling menghormati, saling menghargai ya. Makanya ikatan yang kuat yang pertama itu tetap ikatan din, ikatan agama ya. Sesama muslim itu jauh lebih kuat dibanding suku, dibanding darah ya. Karena apa? Ketika dia pisah, agamanya pisah, dia tidak bisa mewarisi. Jadi dikembalikan lagi ikatan yang terkuat itu, walaupun ikatan darah dimuliakan oleh Islam, tapi yang terkuat adalah ikatan akidah. Ya, ada Bu Guru. Bu Asar, apa kabar? Udah lama tak nongol. Main ke rumah lagi Bu. Nah, kembali lagi kita sampaikan ya, bahwa anak angkat tidak bisa menjadi anak kandung. Nah, ini diperjelas nih ya. Oke. Nah, walaisa alaikum junahun fima akhtatum, dan tidaklah menjadi dosa apa yang kamu salah daripadanya. Artinya khilaf, tidak sengaja, tidak tahu ya. Karena tidak sengaja dan tidak tahu nggak apa-apa ya. Dianggap aja bapaknya si Fulan misalnya, padahal namanya Fulan A, bukan Fulan doang misalnya ya. Ya nggak apa-apa ya. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cuma ada sanksi nih ya, disebutkan lagi, walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang tidak boleh itu yang disengaja dalam hatimu. Dia tahu bapaknya siapa, tapi dia tidak mau menyebutkan. Ini yang bahaya ya. Jangan disembunyikan nama bapak anak angkat Anda. Jangan. Orang tuanya harus disebutkan ya. Jangan disembunyikan, nggak boleh ya. Nah, memang suasana masyarakat jahiliyah pada saat itu sangat hancur-hancuran lah ya. Wajar kalau Nabi Muhammad SAW diturunkan di situ ya.
Karena apa? Suasananya udah hancur-hancuran sampai tidak jelas. Ya, siapa anak siapa? Nabi Muhammad SAW pun mengangkat anak Zaid bin Harithah. Ya, nanti ada cerita tuh tentang Zaid bin Harithah yang kembali lagi disebut Zaid bin Harithah. Sebelumnya adalah Zaid bin Muhammad. Nanti ada ceritanya. Nah, kalau disengaja dalam hatinya, dalam hati kita nih kita sengaja, ya itu yang dosa. Disengaja apa? Disengaja tahu siapa bapaknya, tapi kita nyebutkan bapaknya yang lain. Ya, ini berbahaya. Pak, kalau sekarang kan ada teknologi DNA, ya, atau teknologi apalah, DNA paling enggak, biayanya mahal tuh, ya. Jadi ketahuan siapa bapaknya, bapak biologisnya ya, bapak biologis, ya, bapak dari sisi keturunan darah, bapak biologis. Bisa diketahui Pak, bisa nggak dicari begitu? Boleh, nggak masalah, ya. Asal tujuan mencari itu memperjelas status anak ini, ya, status anak ini jadi jelas siapa bapaknya. Mahal katanya sih, saya nggak tahu berapa tuh, tinggal dicari aja nanti berapa kalau. Cuma resikonya jangan sampai begini nih, ini begini nih, kita harus sadar ya. Saya nggak yakin anak saya itu anak saya, karena saya menuduh atau saya mencurigai istri saya berbuat serong dengan orang lain. Waduh, kalau DNA itu diuji dengan cara itu, yang kasihan istrinya. Kenapa? Dianggap selingkuh kan? Ya. Makanya betul suami istri harus dibangun atas dasar kepercayaan. Ya. Kita percaya istri kita tidak serong. Kita percaya suami tidak serong. Wujud dari kepercayaan itu adalah keterbukaan semua hal. Karena suami dan istri tidak ada batas. Buat apa kita batasi? Ini saya cerita sedikit. Perilaku orang-orang yang suka menyembunyikan apa yang ada di handphonenya. Saya cerita dikit. Ya. Kenapa? Banyak suami, bahkan banyak istri ataupun ada anak yang membuat sandi dalam handphone sehingga tidak bisa dibuka orang sembarangan pakai pola. Menurut saya pola itu dihapus ya. Karena ini bentuk dia ada sesuatu yang dia rahasiakan di handphone. Pak, ini kan ada hubungannya dengan bisnis. Apa yang gak boleh dilihat istri atau apa yang gak boleh dilihat ayah ibu ketika hubungannya dengan bisnis? Kalau bisnisnya baik dan halal-halal aja, kenapa gak diberitahu malah? Ya, itu alasan dari kita untuk menyembunyikan sesuatu di handphone kita. Pak Arfan ini jadi gimana nih, handphone saya jadi nggak bisa dibuka siapa aja. Harus bisa dibuka siapa aja. Kenapa? Jadi anak pun tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Kang Aden apa kabar? Budaya nih, mudah-mudahan ahli budaya yang muslim ya. Terus semangat Kang. Budayanya cari budaya-budaya yang Islami ya, yang bagus. Yang jahiliyah ditinggalkan ya. Banyaklah contoh budaya itu. Sekarang ada wayang santri, ada apa banyak. Kembali lagi, masalah handphone yang punya pola. Ya. Kemarin saya pernah buat status saya begini, saya buat kayak gini. Kalau Anda membuat pola atau sandi dalam handphone, ya, pikirkan ketika Anda kecelakaan, ya, pihak rumah sakit atau pihak yang menolong mau memberitahu kepada keluarganya yang ada cuma handphone yang bersandi. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Apa? Betapa sulitnya orang menghubungi keluarga ketika handphonenya bersandi. Ya. Ketika dia sampai disebut-sebut itu,
Sampai satpamnya juga turun tangan. Apa polanya? Apa polanya? Mana sandinya? Coba. Mana mau sehat deh? Gitu sampai dibilang begitu tuh sama satpamnya. Kenapa? Dia membuat pola dalam handphone. Makanya saya bilang, jangan sampai ada anak kita atau suami atau istri membuat pola dalam handphone. Itu ada rahasia yang disembunyikan. Bongkar handphonenya. Jangan berikan. Pak, itu kan handphone suami saya. Bongkar. Daripada itu jadi masalah. Bermasalah itu ketika salah satunya kedaruratan itu. Dia ditabrak kah, tergeletak lah di jalanan, yang tercecer dompetnya entah kemana, ada handphone. Tinggal handphone satu-satunya harapan orang yang menolong untuk memberitahu kepada keluarganya. Karena apa? Tidak sembarangan dokter itu melakukan tindakan, ya, kalau tidak disetujui keluarganya. Contoh, ketika kepalanya terbentur, dia harus di CT scan misalnya. Ketika harus di CT scan, harus ada tanda tangan dari keluarganya. Kalau enggak, semakin lama itu ketahuan masalahnya apa di situ. Pak Arfan kayak marah-marah begini. Nggak apa-apa saya marah-marah. Saya sampaikan orang-orang yang membuat pola dalam handphone itu tidak sayang dengan dirinya, tidak sayang dengan keluarganya. Ada sesuatu yang disembunyikan di situ. Wah Pak Arfan, jadi anak-anak saya juga saya harus tahu dong tuh. Iya. Jangan sampai dibuat pola di situ. Kalau anak bapak tergeletak di tengah jalan, yang ada cuma handphone sebagai tanda pengenalnya. Lalu ada apa? Orang berusaha menghubungi keluarganya nggak bisa. Ya. Pak Arfan bisa kan nanti dicabut handphonenya diinin lagi dipakai handphone yang lain. Nah kalau benar ada waktunya, nggak cepat segera ditindak. Ya. Nah ini pentingnya keterbukaan suami dan istri terutama. Ya. Pak Arfan handphonenya ada itunya nggak? Ada polanya nggak ada? Dari awal handphone saya nggak ada polanya. Dari zaman jadul, dari zaman handphone masih Nokia lah, yang dipencet-pencet itu, dipencet-pencet, terus kadang-kadang hurufnya kecil-kecil, dipencet-pencet, mati lagi. Itu nggak ada. Walaupun waktu itu juga udah ada teknologi ini, teknologi apa? Sandi. Ya. Makanya ini keterbukaan suami istri. Nah, masyarakat yang rusak itu masyarakat terjadi karena ketidakterbukaan itu. Ya. Nah, sekarang kasusnya di handphone. Pak Arfan jadi ngomong-ngomong handphone. Iyalah, ini kan masalah rusak di jahiliyah, ini masalah masyarakat yang rusak. Ya. Biar pengingat ya bagi kita, termasuk buat saya. Bukan ini saya ngomongnya ini bukan cuma buat teman-teman, bukan. Yang pertama tuh buat saya, karena saya bisa ulang-ulang lagi nanti video kita bisa kita ulang-ulang, kita ingat lagi apa yang tadi pernah kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini juga melembutkan hati kita ya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Jadi sesuatu yang disengaja dalam hatimu, kalau itu buruk ya, misalnya menyembunyikan nama bapak-bapak anak angkat, ya itu dosa ya, nggak bisa ya, tidak ditolerir. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sudahlah, yang sudah lalu sudah selesai, yang sekarang kita lanjutkan. Kita sudah tahu nih di RT kita aja ada mungkin lah ya, ada di RT kita aja, di kampung kita ada nih. Jadi diperjelas tuh anak-anaknya, Pak dikasih tahu waktu kapan, mumayyiz lah menjelang balik, biar dia tahu ketika balik dia tahu. Mumayyiz itu apa Pak? Kira-kira usia berapa? Beda nih ya antara laki-laki dengan perempuan, karena perempuan tuh 10 tahun udah ada haid. Ya, bahkan satu murid saya ada yang 9 tahun sudah haid. Berarti dia umur 8 tahun sudah harus dikasih tahu siapa bapak ibunya. Masih kecil banget, nggak apa-apa kalau pelan-pelan, kalau kita berikan dengan kasih sayang, nggak apa-apa. Ya, saya mengambil kamu adik nih, adik diambil sama ayah. Kenapa? Karena bapak dan ibu adik itu berat kehidupannya. Contoh ya.
atau bapak lagi sakit sehingga ibunya banting tulang gak sempat lagi ngurus kamu, makanya diambil oleh kami keluarga. Tapi kamu tetap anak bapak dan ibu kamu sendiri. Kamu di sini bapak dan ibu adalah ayah angkat, anggap sebagai orang tua sendiri. Kapan-kapan kamu juga boleh datang ke bapak kamu, kita ajak, kita silaturahim, boleh. Mudah-mudahan saja ternyata sekarang jadi lebih baik, misalnya ya, kehidupannya lebih baik, boleh kamu tinggal di mana, di sini boleh, di bapak dan ibu kamu kandung boleh juga ya. Betapa indahnya ketika aturan itu dikembalikan kepada aturan-aturan alami manusia, aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.